Hai Besti, apa kabar? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Press hadir menemani Besti di rumah, tentunya dengan berbagi informasi serta fakta menarik seputar selebriti yang pasti seru buat dibahas. Mengawali informasi kita, gimana kalau lihat cuplikan highlight yang lagi happening di Besti? Langsung saja, ini dia. Besti, di tengah proses pengesahan pernikahan secara negara masih bergulir. Kali ini Mahalini dikabarkan tengah mengandung anak pertama dari hasil pernikahannya dengan Rizky Febian. Diduga berawal dari penampilan Mahalini saat menghadiri ulang tahun anak kedua Aurel dan Atta, yakni Azura. Dalam video yang beredar, Mahalini terlihat tampil dalam balutan dress pink. Sontak warganet salah fokus dengan bentuk tubuh Mahalini yang dinilai berubah. Dugaan publik makin kuat ketika Mahalini beberapa waktu belakangan ini kerap mengenakan busana yang longgar alias gombrong. Besti, di tengah proses perceraian masih bergulir, Baim Wong dan Paula terciduk kompak menjemput anak di sekolah. Video yang kini viral di media sosial itu jadi bahan perbincangan netizen. Lantaran ini pertama kalinya mereka tampil berdua setelah berpisah di Besti. Baim Wong terlihat beberapa kali mengajak Paula berbincang. Gak cuma itu saja, Baim Wong juga terekam beberapa kali kedapatan curi-curi pandang ke Paula. Namun yang membuat warganet salah fokus yakni panggilan Baim Wong terhadap Paula kini sudah berubah. Kalau sebelumnya dipanggil dengan sebutan sayang, tapi kini hanya dengan sebutan nama saja di Besti. Besti, jagat maya kembali dihebohkan foto Andrew Andika bersama dengan seorang wanita. Andrew yang diduga berada di sebuah klub bersama dengan teman wanitanya kini beredar luas di media sosial setelah diunggah Tengku Dewi di akun media sosial pribadinya. Dalam foto yang tersebar, ada beberapa keterangan yang disematkan bersamaan dengan foto di Besti. Salah satunya pertanyaan yang diduga curhatan Tengku Dewi yang menyayangkan kelakuan suaminya itu. Mukanya berubah setelah keluar dari rehab, malah berfoya-foya menghabiskan uang hasil keringatnya dengan wanita lain. Ya ampun, benar-benar keterlaluan ya Besti. Informasi selanjutnya datang dari sang diva Reza Artamevia yang dilaporkan kasus penipuan. Benar gak di Besti? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, kabar mengejutkan datang dari sang diva Reza Artamevia. Ibu dari Alia Masad itu baru-baru ini dilaporkan oleh rekan bisnisnya yang berinisial IM. Ia diketahui melaporkan Reza Artamevia ke polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan hingga pencucian uang. Ya ampun, Mami Reza OTW dijatuhi hukuman berlapis ini mah Besti. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ade Ari yang merupakan Humas Polda Metro Jaya. 15 November hari ini kami menerima laporan dari Saudari IM tentang dugaan penipuan atau penggelapan, junto turut serta dan atau tindak pidana pencucian uang. Terlapornya Saudari RA dan Saudari RD. Ade Ari menjelaskan awalnya Reza Artamevia mengajak IF untuk menjalankan bisnis berlian dan menjanjikan keuntungan di Besti. Tanpa pikir panjang, IM dan korban lainnya langsung menyerahkan uang senilai 18,5 miliar rupiah kepada Reza Artamevia dengan jaminan 9 buah berlian. Menurut pelapor dan korban, ini terlapor ini mengajak korban untuk bisnis berlian dengan menjanjikan keuntungan. Akhirnya korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terlapor 18,5 miliar rupiah
dan diberikan jaminan oleh para terlapor 9 buah berlian. Reza Artamevia diduga mengiming-imingkan untuk mengembalikan uang korban beserta dengan sejumlah keuntungan yang mereka peroleh. Kemudian terlapor menjanjikan akan mengembalikan uang korban berikut keuntungannya senilai 21,3 miliar rupiah. Saya hanya ingin menyampaikan untuk meluruskan ya berita-berita yang berkembang bahwa intinya saya punya berlian senilai 150 miliar Ya. itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan intinya ada ini sudah diserahkan pada tanggal kita nggak usah intinya kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita dengan 14,5 miliar. Dan sisanya itu kita tunggu terus dari bulan Agustus 22 itu sampai saat ini tidak dipenuhi sesuai dengan jumlah kewajiban yang sesuai dengan jumlah yang kita sepakati ya. Nah di sini dalam waktu yang hampir 2 bulan kepemilikan ada di mereka. Sementara alasannya saat kita tagih, ini gimana penyelesaiannya mereka bilang ada kendala nih, masih kendala urusan bank. Nah itu tidak juga dan kita masih nunggu dan masih berharap. Jadi benar yang mana nih Besti? Siapa yang menipu, siapa penipunya nih? Atau siapapun yang salah, biarlah hasil penyelidikan polisi yang menjawab semua kebenarannya. Selanjutnya informasi datang dari Rizky Febian yang akhirnya buka suara menjawab pertanyaan publik terkait pernikahannya dengan Mahalini. Apakah pernikahan mereka sah secara agama dan negara? Seperti apa informasinya? Ini dia. Besti, Rizky Febian dan Mahalini resmi melangsungkan pernikahan pada Mei 2024 lalu. Tapi nih Besti, belakangan pernikahan mereka itu menyisahkan pertanyaan di benak publik setelah Rizky Febian dan Mahalini pamer buku nikah usai ijab kabul. Saat diminta keterangan dari pihak kantor urusan agama Setiabudi Jakarta Selatan, mereka mengatakan bahwa Rizky Febian dan Mahalini tidak mendaftarkan pernikahan mereka di KUA tersebut. Lantas netizen mempertanyakan status pernikahan mereka apakah sudah sah secara agama dan negara di Besti. Di tengah gonjang-ganjing tersebut, Rizky Febian akhirnya melayangkan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama beberapa waktu lalu. Diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Rizky Febian memohon ke pihak Pengadilan Agama agar pernikahan mereka disahkan secara negara juga. Tak lama dari pengajuan permohonan nikah, serangkaian sidang di Besti. Terbarunya Rizky Febian mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjalani pemeriksaan dan prinsipal dan pembuktian. Rizky Febian yang hadir dalam sidang kali ini buka suara. Dia mengakui bahwa saat menikah dengan Mahalini baru melaksanakan sesuai dengan syariat Islam alias nikah siri. Yang pastinya ditanya perihal rangkaian pernikahan. Dan memang kita juga kan melaksanakannya dengan syariat Islam. Memang hari ini memang rangkaiannya adalah memang dapat membereskan administrasi yang memang sedang mau kita proses gitu. Dan kebetulan memang hanya permasalahannya dari segi buku nikah. Pelantun kesempurnaan cinta itu kemudian menjelaskan alasan kenapa pernikahan mereka tercatat secara negara. Menurutnya saat mempersiapkan pernikahan mereka menyerahkan berkas ke pihak WO sehingga dia tidak mengetahui ada kendala dalam hal administrasi dikatanya Besti. Kalau dari aku dan Lini kan memang sudah mempercayai semuanya ke pihak WO yang kita pegang, jadi memang pada dasarnya dari pihak mereka yang bertanggung jawab dan juga kan ada kakak-kakak yang mengurus hari ini. Dia juga menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pernikahan mereka cuma hanya berkas administrasi yang belum lengkap saja.
Administrasi, jadi sebenarnya karena permasalahan administrasi belum bisa beres, jadi akhirnya diharuskan ya kita kan sebagai masyarakat yang baik, kita juga harus mengikuti jalur yang benar gitu. Jadi alhamdulillahnya hari ini saya diberikan waktu untuk bisa datang ke sini dan menyelesaikan semua perihal administrasi gitu. Pasalnya dia juga tak ingin jika pernikahannya dengan mahal ini tidak sah secara negara. Ya Allah, ya harus atuh. Saya juga nggak mau kalau kayak gitu mah ya. Mengenai kemungkinan isbat nikah bisa ditolak oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kuasa hukum Rizky Febian Hadi Tanoto yakin bahwa hal itu tidak terjadi pada kliennya. Pasalnya tim kuasa hukum Rizky Febian kini telah mengantongi beberapa bukti di Besti. Nggak ada, pasti namanya permohonan kan selama kita bisa buktikan berarti lancar-lancar aja. Pasti kan ada permohonan dari KUA Setiabudi, ada dari bukti foto pernikahan, maharnya apa aja dan sebagainya, itu aja sama saksi. Sementara terkait mahal ini yang tak hadir dalam persidangan tersebut, Tanoto mengatakan tak masalah jika hanya didampingi salah satunya saja di Besti. Tidak ada masalah. Sekarang kalau mau satu, mau dua-duanya boleh, salah satu boleh. Tanoto mengatakan sidang lanjutan isbat nikah lainnya itu akan kembali digelar pekan depan dengan beragendakan putusan di Besti. Sayangnya, hasil persidangan isbat nikah mahal ini dan Rizky Febian itu diumumkan secara e-court atau online. Kalau putusannya mungkin minggu depan ya, mungkin ya. Saya kan tergantung majelis aja. Secara elektronik kan. Oh, e-court ya. Jadi memang masih nikah siri ya Besti, makanya mereka mengajukan isbat nikah nih katanya baik. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah seru, so tetap di Celebrity Press.